ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi bin nisyan bin nurihi bi kulli lamhatin wa nawasi adadama wasi'ahu ilmullah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bi humid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nawaqidul wudu ila amgal wa ma Ar-rabi'u yang keempat masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan depan manusia, anak Adam maksudnya manusia, keturunan Nabi Adam, manusia. Masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan depan manusia. Nah, jadi batalkan wudu yaitu menyentuh kemaluan manusia. Artinya kemaluan selain manusia tidak batal. Kemaluan tuyul, umpama ente miara tuyul, tejentit tak batal. Ya, atau kemaluan kambing, hewan kucing selain manusia. Jadi yang batal menyentuh kemaluan manusia, kemaluan depan. Kalau laki-laki yang menyentuh itu kemaluan depan, pistolnya itu batal. Tapi kalau 2 peluru itu tidak batal. Ya, nyentuh 2 peluru atau lebih gampang lagi 2 telur. Nah, itu 2 telurnya tidak batal. Yang batal nyentuh kemaluan depan. Pistolnya. Batalnya nyentuh dengan telapak tangan. Bama ente gatal yang laki-laki, Santi Putra gatal. Nah, dulu masih kecil ada seekor hewan warna merah kecil yang dia hanya dimiliki oleh santri laki-laki. Namanya tungau. Bahasa Indianya tongo. Nah, itu biasa santri orang laki-laki kena hewan tersebut jika dia belum khitan, belum sunat. Nah, kalau belum sunat biasanya kena main di rumput-rumput, itu nanti kena. Kalau kena itu nanti kembang. Ya, bengkak tuh. Nah, biasa gatal digaru. Nah, digaru. Kalau ente ingin tidak batal, kalau ente punya wudu, kalau ente mau garu, boleh garu tapi tidak usah pakai telapak tangan. Ya, pakai punggung telapak tangan atau pakai alas, pakai sarung tangan atau langsung di kain sarung. Mama ini sarung, ente pakai sarung. Ini sarung, ini kemaluan ente gatal. Ente ya udah garu gini. Ini tidak batal. Yang penting ente tidak nyentuh langsung. Jadi begitu pula perempuan nyentuh kemaluan depannya batal jika dia menyentuh pakai telapak tangan. Yang batal kemaluan depan yang mananya? Bibirnya. Ya, itu bibirnya yang batal. Sedangkan di pinggir-pinggir bibir, itu tidak batal. Bang, yang batal juga sama, nyentuhnya pakai telapak tangan. Tidak batal juga nyentuh kemaluan orang lain yang masih mahram. Umpama Santi Putri balik ke rumah, bentar lagi libur lagi. Nih libur kurang Muharram, Safar, Syawal, Rabiul Awwal, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tidak lama lagi, 9 bulan lagi libur. Umpama nanti ente Santi Putri balik libur, lalu adik ente, adik kandung ente laki-laki atau perempuan berak atau kencing. Nah, sedangkan ente punya wudu. Caranya bagaimana kalau ente mau cebok kan? Pakai kaki, tidak batal. Jadi yang batal nyentuh pakai telapak tangan, pakai kaki tak batal. Umpama adik ente suruh nonggeng. Ya mas biasanya nafa, kalau nafa berak, mas punya wudu, mas suruh nonggeng kan mas. Sambil disiram gini, nah pakai kan ujung jempol kaki nih sambil gini kan. Sambil gini kan. Enggak batal. Caranya gitu. Jadi yang batal nomor 4 yaitu menyentuh kemaluan depan manusia, baik laki-laki atau perempuan, baik punya sendiri atau punya orang lain yang masih mahram. Ya, kalau orang lain yang bukan mahram, jangankan nyentuh kemaluan, nyentuh kulit tangan batal.
Santi putra nyentuh santi putri maunya. Jangankan nyentuh kemaluan, nyentuh ininya batal. Terus. Halqati duburihi juga batal menyentuh halqati duburi. Lingkaran duburnya, lingkaran pantatnya. Bunga matahari. Nah, itu kan pantat itu kan terbagi ada dua. Ada bodinya, bokongnya. Bokongnya tak batal. Jadi kalau ente gatal, bokong ente nih, ya bokong, tahu bokong? Nah, yang biasa ente gatal gini, enggak batal. Walaupun pakai telapak tangan. Yang batal menyentuh lingkarannya, lingkaran. Lubang pantat dan sekitar lubang pantat. Lingkaran itu bentuknya kayak bunga matahari yang sedang cemberut. Tahu bunga matahari? Begini, bergerigi. Dan sedang cemberut, merengot dia. Makanya ente manusia jangan sombong-sombong, mentang-mentang ente cantik, ganteng, jangan ente sombong. Kalau ente ingin tahu, ente bandingkan, ente foto dulu muka ente, selfie, crack, lalu ente nonggeng, ente foto tuh bunga matahari, tut, lalu ente cuci, cetak, ente tempelkan. Mau sombong lagi ente. Ya tampak depan, tampak belakang. Iya kalau depan masya Allah cantik, tampak belakang di foto, kayak apa bentuknya? Merengot gini, merengot gini. Apalagi tengah berak, wah gitu ya bentuk. Nah, makanya jangan kesombong-sombong. Apa kata Sayyidina Ali? Ajib tu lima itakabbar, kaifa itakabbar. Yahmil gimana? Apa lanjutan? Pokoknya artinya gini. Kata Sayyidina Ali, aku heran kepada orang yang sombong. Kenapa dia bisa sombong? Padahal kemana-mana dia bawa sesuatu yang kotor. Ya, dalam kemaluannya ada kencing, dalam perutnya ada tai. Ya, kalau nonggeng dia pantatnya bentuknya naudzubillah, jeleknya naudzubillah. Ya, merengot terus tak pernah senyum. Ada sini yang bunga matahari senyum. Ada kalau berak senyum gitu ada. Tidak ada. Ya, apa yang mau ente sombongkan? Andaikan perut ente ini terbuat dari kaca transparan, kaca bening, bisa dilihat oleh orang semua, walaupun pakai baju tembus pandang, malu enggak? Apa isi perut? Tai kuning-kuning belingkar. Ya. Kita ini karena bagus, karena ketutup nih. Pakai baju jadi keren kan. Kayak pakai baju, pakai imamah, kayak Sahrukan pun lewat. Ya. Coba telanjang bulat, kayak apa manusia? Jelek. Makanya kata Sayyidina, apa ente sombong? Apa yang ente sombongkan? Di dalam perut ente ada kotoran. Jadi yang batal, jika ente batal, umpama lubang pantat ente gatal, ente garuk dengan telapak tangan, ini hukumnya batal. Tapi kalau garuk dengan punggung tangan atau ente pakai sarung tangan, tidak batal. Juga caranya, andaikan ente mencebokkan ada ente yang mahram, berak, caranya kalau biar tidak batal, ente punya wudhu biar tidak batal, jangan cebokkan pakai telapak tangan. Kayak tadi, pakai kaki. Ya pakai kaki sambil digosok, pakai kaki sambil disiram. Samir. Batalnya menyentuh kemaluan tersebut bibatinil kafi dengan perut telapak tangan. Bibatinil kafi dengan perut telapak tangan. Samir. Jadi yang batal kalau menyentuh pakai telapak tangan. Andaikan pakai punggung tangan tak batal. Terus bagaimana yang disentuh? Ya, wala yantaqidu dan tidak batal. Wala yantaqidu dan nengi ima maujud, nengi im. Duduk situ. Yang tak muat duduk di situ. Wala yantaqidu dan tidak batal. Terus al-mamsuhu orang yang dipegang, orang yang disentuh. Al-mamsuhu orang yang disentuh, yang masih mahram maksudnya ya, Samir. Enggak batal, bapak ente punya adik. Santi putri punya adik, adiknya udah besar. Ya, adiknya udah besar. Ya, atau bukan adik lah, mama ente atau bapak ente sakit keras. Dia berak. Ya, enggak ada orang lagi yang mau nyebokkan kecuali ente. Ya, lalu sedangkan ente punya wudhu. Kalau dicebokkan pakai kaki kan kurang ajar kan, namanya orang tua kan. Tak apa-apalah, anak batal wudhu. Wudhu bisa lah, kalau batal bisa wudhu lagi gampang. Akhirnya dicebokkan bapak ente. Ya. Ente apa? Kalau dicebok kan di bapaknya batal, namanya berak. Enggak, bukan masalah cebok. Umpamanya bapak ente sakit keras. Atau mama ente lah sakit keras yang perempuan. Lalu mama ente ini sakitnya kena gatal-gatal umpamanya. Khususnya bagian kemaluan. Lalu panggil ente.
sini garuk kan, mama tak kuat dah. Lalu ente garuk umpamanya ya, lubang pantat, mama ente tuh dekat-dekat lingkaran lubang pantat tuh umpamanya gatal tak kuat dia. Ente disuruh garuk, ente garuk, sedangkan ente punya wudu, ente garuk, ya, ente garuk. Ente yang garuk tersebut pakai telapak tangan, pakai jari, pakai perut jari, wudhu ente batal, tapi emak ente wudhunya tak batal, yang disentuh tak batal, yang nyentuh batal. Tapi kalau itu mahram, kalau bukan mahram, kayak tadi, jangankan nyentuh kemaluannya, nyentuh kulit yang lain tidak batal. Ya, Samir. Samir. Mahalul. Samir. Terus juga batal wayang kudu dan batal. Wayang kudu dan batal farjul mayyiti, kemaluannya mayat. Farjul mayyiti, kemaluan mayat. Nah, mama ada jadi dokter atau bidan, perawat. Ya, kalau zaman dulu orang sekolah bidan, sekolah perawat gampang cari kerja. Zaman dulu selesai sekolah perawat langsung dapat kerja. Sekarang ya sekolah perawat kepayahan cari kerja, ya banyak alumni Al-Jihad yang udah tamatan perawat, mananya habis berapa juta ente? Kurang lebih 100 juta, Mas. Ya sekarang ente udah jadi pegawai negeri, belum Mas, masih honor. Berapa gajinya? 2 juta, masih banyak gaji tukang. Nah, tukang satu hari 150, 1 bulan 4,5 juta, menang gaya. Ya Mbak, ada juga alumni Al-Jihad dia nih bidan. Sekolah bidan. Nah, kerjanya apa sekarang? Jadi sales susu. Ya, sales susu yang biasa nawarkan susu ke toko-toko. Padahal sebenarnya sales tuh nggak perlu sekolah bidan. Nanti tak sekolah aja bisa. Nah, sakit sekarang. Jadi dokter banyak nganggur. Ada alumni Al-Jihad menikah dengan dokter. Akhirnya pergi ke Abi. Dokter nih. Bi tolong Bi di lobi anak angkat Abi yang dokter Jakarta. Biar anak bisa lolos masuk ke Sudarso, masuk ke mana. Ya, di lobi kata dokter anak angkat Abi itu enggak bisa, Bi, penuh. Ya, banyak dokter nganggur. Bayangkan dokter nganggur. Sakit. Iya kan? Kenapa zaman dulu orang sekolah dokter, perawat, bidan langsung cepat dapat kerja? Karena dulu diperlukan orang yang sekolah dokter tersebut sedikit. Sedangkan zaman sekarang yang sekolah dokter banyak, yang sekolah perawat bidan banyak, masa sakitnya tak berubah, tetap segitu. Masa sakitnya cuma berapa nih? Ya, tiap tahun lulusan bidan umpamanya 200 orang. Yang diperlukan hanya 20 orang. Mana sisanya 180? Jual ring-kuring. Ya, gorengan bidan Pawarti. Aduh, Bu bidan jual gorengan. Ya. Ya bukan mah melarang, ente kalau punya duit mau sekolah bidan ya. Boleh sekolah bidan. Cuma daripada ente ngabiskan duit ya udah ente selesai, ente nikah aja lah. Udah tamat ngabdi, udah kawin, yang laki-laki kawin. Nih hari Sabtu nih ada banyak undangan alumni Al-Jihad kawin di Semudun. Siapa namanya? Salwa. Salwa. Menikah dapat santri putra alumni lama namanya Wawan Olau Setan. Terus Sabtu juga lanjut kampung sebelahnya Sunifah. Baru berhenti 3 bulan udah laku. Ya. Kawin juga Sunifah. Ada lagi santri yang Al-Jihad tapi tidak mondok di Siantan, ada lagi. Langsung 4 orang yang nikah. Mas tanya udah punya kerja? Belum. Kawin dia dulu. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Ya. Jadi nanti kalau mau kawin jangan mikir, aduh, anak belum punya kerja. Enggak, Allah enggak merintahkan kerja dulu, enggak. Dalam Al-Quran, nikah dulu. Nanti udah kawin, apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kalian miskin, belum punya kerja, pasti oleh Allah nanti dicukupkan. Pasti oleh Allah diberi kerja. Kalau enggak jaya coba, ada enggak orang habis kawin mati, tak kelaparan? Ada? Ada enggak? Nanti pernah lihat orang habis kawin dapat sebulan, kenapa dia itu mati ngapa? Karena dia tak kerja, mati kelaparan. Pernah nanti dengar? Enggak ada. Malah kebanyakan orang yang nikah punya kerja. Ya, coba ente sekarang bandingkan. Ada orang biasanya dia kawin
Kawin. Ada orang ndak kawin nih, bujang lapuk. Ya, lapuk bekarat. Nah, ndak mau kawin-kawin, dengkol kering. Akhirnya karena ndak mau kawin, dia kerja sama, kerja bangunan. Gajinya sama. Sedangkan ini satunya kawannya kawin punya anak 5, juga kerja bangunan. Sama-sama, satu bos kerjanya. Gajinya sama. Yang bujang lapuk 150, yang punya anak 150. Ayo ente perhatikan. Yang bujang lapuk hidup enggak? Cukup enggak? Cukup. Terus yang punya anak 5, hidup enggak anak-anaknya semua? Cukup enggak? Nah, cukup. Contohnya bapak ente yang cuma kerja bangunan. Ada banyak nih wali murid orang tua ente yang kerja bangunan. Bisa enggak dimondokkan ente? Nah, hebat kan? Ada enggak sekarang tetangga ente atau keluarga ente yang kerjanya lebih enak dari bapak ente tapi tak mondok? Ada. Keluarga ente, bahkan dia punya motor 3 butik, rumahnya lebih cantik dari rumah ente. Dia punya mobil, tapi anaknya tak mondok. Ada enggak? Ada. Sedangkan bapak ente cuma kerja bangunan, tapi dek beradik ente 3 semuanya mondok. Padahal menurut akal enggak mungkin kan, cuma kerja bangunan, gajinya 140.000, anaknya 5, 3 mondok, 2 sekolah. Untuk makan sehari-hari tak cukup menurut akal. Tapi kata Allah, Pak, iyakunu fuqara'a yunihimullah min fadli. Kalau udah menikah pasti ada jalan keluar. Itu semua udah pasti. Allah yang menjamin. Ya, yang beri rezeki siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata yang hidup di muka bumi kecuali oleh Allah sudah dijamin rezekinya. Tahu cicak-cicak? Cicak tak punya otak, tak punya akal, tak punya pikiran, tak punya sayap. Tapi makanan cicak apa? Nasi goreng. Itu cicak gaul kalau makan nasi goreng. Kan ada lagunya makanan cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang seekor. Berarti makanannya nyamuk. Hebatkah cicak? Cicak tak punya otak, tak punya pikiran, tak punya akal, tak punya sayap. Tapi dia bisa bahkan nyamuk yang pandai terbang. Kenapa? Karena oleh Allah sudah dijamin rezekinya. Nyamuk, iya cicak tinggal ngangak mulut, ngangak. Nyamuk masuk dalam mulut. Nyaman ya cicak itu makan. Ya, oleh Allah dijamin. Bayangkan cicak tak punya otak, tak punya sayap, bisa makan nyamuk yang terbang. Bagaimana kita manusia yang punya otak, yang punya pikiran, masa enggak bisa dapat sepiring nasi? Makanya ente nanti setelah ngabdi, umpama udah ngabdi berapa tahun sini, selesai sampai rumah, jangan pikir mau kerja apa, kawin ya langsung, bismillah, ada jalan. Ya. Jadi yang santri-santri, yang putri pun gitu, udah, tak usah nak kuliah kemana nanti kuliah. Coba lihat kawan nanti itu banyak, mah ketemu santri-santri Al Jihad. Ya ada Bang Hermantonya, kenal Bang Hermanto. Dulu sopirnya Mas dulu, kalau ceramah Mas dia nyopirkan Mas. Wah kuliah sampai 4 tahun setengah. Wah IP-nya tinggi, nilainya tinggi. Ya, sarjana pendidikan, sekarang kerjanya Gojek. Nyambung enggak dengan kuliahnya? Sarjana pendidikan kerja Gojek. Kira-kira kerja Gojek perlu kuliah ada enggak kuliah jurusan Gojek? Ada. Usah jauh-jauh Ipar Mas tuh, Ipar Mas. Ya, Bang Firman tuh dulu sama enggak sebelum Firman tuh Bang Firman itu yang nyopirkan Mas tuh. Dia sospol, sarjana sospol, sosial politik. Wah, yang lebih keren dia sebenarnya jadi anggota dewan, presiden. Tahu jual gorengan? Ya. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Ya. Udah daripada ente kuliah, orang tua ente tak mampu nghabiskan duit, ya bagus ente udah selesai mondok kerja. Ya, kerja, kawin, sambil kerja sambil kawin. Ngerti? Anda kecuali kalau orang tua ente mampu udah nak, pokoknya kau harus kuliah, bapak udah siapkan duit 100 juta untuk ente kuliah, harus kuliah, orang tuanya mampu. Enggak apa-apa mau menyenangkan orang tua. Tapi kalau orang tuanya, udahlah, Pak, anak mau kuliah gimana? Aduh kalau ente kuliah gimana? Ada ente masih mondok 2. Ya bisa sih, bapak paksakan bisa. Wah, kalau udah bapak ente bilang agak berat, tak usah. Udah Pak, anak tak usah kuliah. Anak mau kerja. Pak, nanti doakan mudah-mudahan anak dapat kerja. Kalau anak udah dapat kerja, adik yang 2 mondok di Al Jihad, anak yang nanggung. Hebat. Ini coba ente kuliah 4 tahun. 4 tahun. Cukup enggak 10 juta 4 tahun? Enggak cukup 10 juta. Ya, hitung 1 semester tuh paling murah 2 juta 1 semester. 4 tahun tuh 8 semester. 2 kali 8 berapa? 16 juta. Itu uang SPP-nya. 16 juta 4 tahun. Terus apa lagi? Jajannya ada enggak orang kuliah jajan 4.000? Cukup enggak?
Mana ada orang kuliah jajan 4.000, paling sedikit 20 kan? 20 1 bulan 600.000, 1 tahun 7 juta 2, kalikan 4 tahun. Berapa berarti? 24, anggaplah 25 juta, tambah 16 juta berapa? Hah? 16 tambah 25, 30, 41 juta. 41 juta dah. Motor, ada enggak orang kuliah jalan kaki? Ada. Dari Siantar jalan kaki ke IAI Einstein sana ada? Iya, patah kakinya. Nah, pakai motor, namanya motor perlu apa? Bensin. Anggaplah 10.000 lah bensin tuh, kalikan sebulan 300.000, kalikan setahun. Kalikan setahun 3 juta 6, kalikan 4 berapa? 12, 13, anggap 14 juta, ditambah 41, berarti 41 tambah 14. Hah? 55 juta. Terus apa lagi? Pulsa. Ada enggak orang kuliah tak punya HP? Enggak ada. Anggap paling murah 1 bulan 100.000. 100.000 1 tahun 1 juta 2. Kalikan 4. Ya 4 juta, kalikan 4 tahun 4 juta 8. Hitunglah 5 juta. Tambah 55 berarti berapa? 60 juta. Buku. Ada kuliah tak beli buku? Anggaplah buku 1 bulan murah lah 100.000 lah. Ya, 4 tahun hitung 5 juta, 65 juta. Apa lagi? Laptop. Laptop hitunglah 5 juta, berarti dah 70 juta. Apalagi orang kuliah. Ujian skripsi, wisuda itu kurang lebih 5 juta, 80 juta. Udah stop, tak usah banyak-banyak mah. 80 juta. Sekarang bandingkan. Ente 2 beradik. Satunya alumni Al-Jihad, satunya ndak mondok, sekolah umum. Abang ente sekolah umum, ente alumni Al-Jihad. Ente ikutkan pesan Mas. Kata Mas Toto, tamat ngabdi langsung kerja. Ente kerja bangunan. Gaji ente 1 hari 100.000. 1 bulan 3 juta. 1 tahun 3 juta 6, kalikan 4 tahun. Berapa kalikan 4 tahun? 3 juta 6 kalikan 4 tahun. Anggaplah kurang lebih 15 juta. Ya. Bukan itu. Salah gitu. 1 hari 100.000, 1 bulan 3 juta 6. 1 tahun berarti 10 bulan ya 36 juta. Itu 10 bulan. 10 bulan ente punya duit 36 juta. Berarti kalau 1 tahun 12 bulan berapa? 36. 6 36 36 41 juta. Jadi 1 tahun ente punya duit 41 juta. Hitunglah gampangnya 40 juta. 1 tahun ente punya duit 40 juta. Kalikan 4 tahun. 4 kali 4 berapa? 160 juta. Nah, sekarang ente tinggal bandingkan. Abang ente udah 4 tahun, ente yang tiap hari kerja ente tabung. Celengan. Simpan di celengan. 4 tahun ente punya celengan 10 buti. Usok-usok gini. Yo. Sedangkan abang ente bangga. Balik selesai wisuda, papa mama kata dia, saya sudah wisuda, dapat nilai tertinggi, telah membanggakan keluarga semuanya. Dulu keluarga kita dihina karena tidak ada yang lulusan S1. Aku satu-satunya yang banggakan keluarga. Kata bapak, iya cong tanah le makapleng tade. Bangganya 5 kapleng habis. Bapaknya iyalah, kata bapaknya dipeluk lah kena bapak. Tapi bapaknya beluknya pun agak malas gak kan. 5 kapleng habis, 80 juta. Peluk iya mak. Akhirnya ente datang bawa cangkul. Ya, siniknya kena semen. Bajunya koyak-koyak. Slow ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak MB tu, ya Allah ini anak aku ni. Apa yang dia dapat 4 tahun copang camping kata. Slow ya, tadi malam udah ente bongkar dah celengan ente. Dari susun duit rapi itu. Pak, disimpan di karung kena ente. Karung jelek aja itu. Bapak ente, apa cong karung tuh cong? Kau ni mau bangkai ya kau ni. Buang ya karung tu. Enggak pak, saya mohon maaf enggak bisa menyenangkan bapak kayak abang. Abang Masya Allah pak ya, 4 tahun dia kuliah pak, bisa dapat gelar S1 pak. Saya enggak bisa apa-apa pak. Saya cuma alumni pondok, cuma kerja bangunan pak. Tapi alhamdulillah selama 4 tahun saya kumpulkan pak. Maaf pak, saya cuma bisa beri bapak hadiah 160 juta ambil bapak. Gimana kira-kira bapak meluk? Tak lepas 3 jam. Bukan dapat 5 kapleng, 10 kapleng. Alhamdulillah, ini anakku yang paling sukses nih. Yang 4 tahun bergaya menghabiskan tanah 5 kapleng. Ya, ini adiknya cuma kerja bangunan tak kuliah, 10 kapleng bisa beli. Paham? Makanya tidak, kalau kata Mas udahlah tak usah kuliah-kuliah lah.
Kecuali kalau orang tua ente mampu, sangat mampu. Kalau cuma orang tua ente, gimana Pak, anak mau kuliah? Gimana ya? Tak apa-apa lah, Bapak usahakan. Nah, kalau udah Bapak bilang, Bapak usahakan, itu jangan. Itu berat pikiran orang tua. Paham? Samir? Hah? Jadi, kemaluan mayat juga batal. Wasogiri dan anak kecil. Nyentuh kemaluan anak kecil, adik ente juga batal. Tahan, kitab. Wasogiri dan kemaluan anak kecil juga batal. Kemaluan mayat batal, kemaluan anak kecil juga batal. Terus wa mahallul jabbi, jabbi nasib mas. Man ya'rif saridho? Jub itu sama arti kemaluan juga. Samir, Mbak Dim. Juga batal wa zakarul maktu. Wa zakarul maktu, kemaluan yang terpotong. Kemaluan yang terpotong batal. Umpama ada santri ketika dia kencing di parit, udah kencing berdiri lagi parit. Lalu ada kawannya main pisau dilemparkan gini, pisau baru biasa tajam dilempar, dia tengah kencing pas jatuh, patah. Udah patah, jatuh ke parit, ngalir ke arus air. Ada santri putih nyuci piring sana. Santri putih pada wudu, dipegang apa nih? Gimana hukumnya? Hukumnya batal. Jadi nyentuh kemaluan yang terpotong hukumnya batal. Terus. Wala yang kudu dan tidak batal. Wala yang kudu dan tidak batal. Farjul bahimati, kemaluannya hewan. Farjul bahimati, kemaluan hewan. Kemaluan hewan tak batal kalau disentuh. Ente sentuh baik sentuh lubang pantatnya kucing atau kemaluan depannya tidak batal kalau punya hewan. Samir. Walal juga tidak batal walal masu dan tidak batal menyentuh biruusil asabi dengan ujung jari-jari biruusil asabi dengan ujung jari-jari tak batal ujungnya, tapi kalau dengan perut jari batal. Samir. Wama bainahuma dan di sekitarnya ujung jari ya, sekitar ujung jari, di pinggir-pinggir ujung jari ini tidak batal. Samir. Alas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.